pasti ini perekrutan luar biasa. Nah ini diakutin kalau mereka dapat Peralta tambah CDB. Nah, iya. kanan kiri. Penuh sudah. Penuh. Sayapnya penuh sudah. Apalagi kalau depannya lebih gila lagi tuh. Bayangin dua sayapnya itu kanan kirinya kuat gitu. Iya. Kaki kanan kaki kirinya kuat. Itu gimana lini serangnya ditambah walaupun kehilangan Federico Barba di belakang, tapi tetapnya Persib nanti di belakang pasti akan merekrut pemain yang bagus dan kita bisa lihat ya bagaimana dengan kekuatan finansial yang dimiliki Persib mereka bisa mendatangkan pemain-pemain berkelas. Bagus banget Kroasia bisa ke final walaupun Ante Rebic juga kayaknya sering dia main dari bangku cadangan ya. Tapi tetap dia ketika dipercaya waktu itu bagus. Tapi intinya ya butuh adaptasi. Dengan apalagi ada Rebic kan nggak punya pengalaman buat dilatih sama orang Asia gitu loh. Walaupun mungkin kalau pelatih di Eropa Timur itu juga budaya top down juga ya kayaknya ya. Budaya top down juga sama kayak Sintayong kan top down juga lah. Dia nggak bisa dilawan lah orangnya gitu kan. Jadi intinya ya itu. Kita sih masih berharap sebetulnya jujur aja kalau ini kacamata gue sebagai fans ya. Gue masih berharap Peralta masih bisa ke Persija walaupun ya udahlah kita sisain ruang ikhlas juga gitu. Betul. Walaupun kansnya kecil gitu. Kansnya kecil. Mungkin nanti tinggal kita tunggu apakah Peralta benar ke Persib Bandung atau plot twist-nya balik ke Persija lagi nih. Makanya kan rumornya bakal diincar juga sama JDT, sama Lion City Seller juga. Tentunya pokoknya yang terbaik lah bagi Peralta. Ya kebetulan saya pas kemarin ada ketemu sama Ponario ya. Salah satu juga mungkin petinggi klub di Borneo ya. Ngobrol-ngobrol, tapi menurut dia sih kemungkinan besar sih arahnya ke Persija. Menurut dia ya. Tapi nggak tahu juga kalau memang tiba-tiba ada kembali plot twist yang merubah segalanya ya. Saya nggak tahu juga. Ya intinya memang posisi tawar Persib gede karena main di Asia. Betul sekali. Itu. Dan ditambah lagi juga kita tahu secara finansial Persib kuat banget kan. Bisa jadi itu juga salah satu akhirnya Peralta memilih gabung ke Persib Bandung. Ini selain Peralta juga Persib Bandung nih sebenarnya isu ini sudah beredar dalam beberapa bulan terakhir, tapi kembali kenceng dalam beberapa hari terakhir ketika Moussa Sidibé namanya muncul lagi ke permukaan ya. Kita tahu Sidibé yang pernah main di Persis Solo, terus digabung lagi ke Bayangkara di putaran kedua Super League musim lalu kan gila banget mainnya. Dia golin 15 gol dari hanya 16 pertandingan. Dan itu bikin Bayangkara yang dari tip papan tengah agak bawah langsung naik ke papan tengah yang versi ke atas lah. Itu kan salah satu faktornya karena permainan Sidibé ini. Dan ini Sidibé kenceng banget ke Persib Bandung. Nah, kalau menurut Mas VV, menurut Bang Danes, kira-kira seberapa ganas nih Persib Bandung jika memang Sidibé benar gabung ke Maung Bandung? Ya, untuk pilihannya mungkin kalau memang mereka juga akhirnya tidak bisa mendapatkan Peralta ya, Sidibé juga sangat layak menurut saya untuk sebagai pengganti Peralta ya. Dengan kemampuan skill individu yang sangat bagus, tinggal sekarang bagaimana ketentuan apa yang akan dilakukan oleh Igor Tolic ya sebagai pelatih. Di mana kan, karena kan kalau kita berbicara sekarang ini kemampuan dari kaki kirinya Sidibé ini dia mayoritas bermain di sektor kanan kan, inverted kan, nusuk ya biasanya kalau Persib sendiri menggunakan William Barros ya, yang memang menggunakan ke kaki kanan kekuatannya, yang berada di sektor kanan, yang tujuannya adalah melakukan crossing. Nah ini kan berbeda dengan karakter permainan daripada Sidibé. Mungkin juga bisa mungkin akan nanti dirubah di Barros ke kiri ini, sah-sah saja. Tapi menurut saya bagaimanapun memang ini pemain yang sangat luar biasa. Pemain sekelas Sidibé aja di JDT itu cadangan. Betul. Bahkan dipinjamkan. Gila, ya kan? Ini luar biasa ya menurut saya. Ketika dia bermain untuk Persis Solo, tampilan sangat luar biasa dengan Rio Matsumura di sektor tengah dan kembali ketemu akhirnya di Bayangkara, ya kan? Dan ini menjadi satu perubahan yang sangat signifikan bagi Bayangkara sendiri dan mereka melonjak begitu pesat sampai masuk ke jajaran agak sedikit atas lah ya. Betul. Dan juga jangan lupa juga bukan cuma Sidibé doang nih yang berperan baik pada saat itu, ada Barga juga. Barga juga di Dewa juga tidak terpakai sama sekali. Betul. Dari Bali ke Dewa ternyata pas pindah ke sini dua pemain ini kunci di kiri kanan yang menurut saya mengangkat performa daripada Bayangkara. Jadi bukan hanya Sidibé, tapi kalau misalnya pun memang ujungnya nanti Sidibé pasti ke Persib, ya ini juga pasti ini rekrutan luar biasa menurut saya. Betul. Nah ini diakutin kalau mereka dapat Peralta tambah Sidibé. Nah, kanan kiri penuh sudah. Penuh. Sayapnya penuh sudah. Benar. Apalagi kalau depannya lebih gila lagi tuh. Bayangin dua sayapnya itu kanan kirinya kuat gitu. Kaki kanan kaki kirinya kuat. Itu gimana lini serangnya ditambah walaupun kehilangan Federico Barba di belakang, tapi tetapnya Persib nanti di belakang pasti akan merekrut pemain yang bagus dan kita bisa lihat ya bagaimana dengan kekuatan finansial yang dimiliki Persib mereka bisa mendatangkan pemain-pemain berkelas tuh di belakang. Ada Patricio Matricardi di sana. Lalu ada Federico Barba, ada Franz Putros pemain Julio Cesar juga. Julio Cesar itu ditambah depannya kayak gitu.
Wah itu ngeri banget itu Persib tuh. Benar. Dan apalagi kalau kita memang talent scoutingnya Persib Bandung selalu sukses ya. Iya, dalam rekrutmen pemain ya. Karena kita lihat juga di musim lalu kan banyak pemain yang baru bergabung juga. Benar. Di tahun itu dan bisa langsung bawa juara. Seperti Barba juga kan. Iya. Baru pertama sekali. Itu 11 pemain asing baru semua. Justru itu. Kan luar biasa gitu kan. Makanya ini top skor Persib Bandung musim lalu Andrew Jung. Ini menurut kabar informasi yang saya dapat, kabarnya sudah sepakat sama Port FC. Iya. Sebenarnya Port FC ini kan klubnya Asnawi dan akan tampil di ACL Elite musim depan kan. Betul. Mungkin ini juga jadi salah satu pertimbangan Andrew Jung ketika mendapatkan penawaran dari Port FC, wah main di ACL Elite, otomatis kan membuka kans dia ketemu tim-tim top Asia dan bukan gak mungkin musim depan atau 2 musim lagi bakal gabung ke klub yang levelnya lebih tinggi. Iya. Kalau misalnya Andrew Jung benar pergi, bisa nggak nih Persib datangnya penyerang yang lebih baik dari Andrew Jung? Karena kita tahu sebelumnya kan Persib Bandung punya penyerang sekelas DDS, David Silva yang bisa menggaransi minimal 20 gol. Tapi di musim lalu, di musim 2025-2026, Andrew Jung yang diharapkan mencetak bisa menembus 20 gol itu ternyata gagal kan. Iya. Tapi Andrew Jung yang gagalnya masih bersatu sebagai top skor karena Bojan Hodak memang agak mengubah sistem permainan, lebih bermain secara sistem lah di musim lalu kan. Iya. Nah, kira-kira gimana soal tim scouting Persib Bandung? Akankah Persib Bandung bisa menggait penyerang yang lebih tajam lah dari Andrew Jung? Intinya Andrew Jung itu kan sebetulnya ya Persib itu ini Bung Veve ya. Ini mereka tuh butuh pemain yang lebih bagus dari Andrew Jung sebetulnya. Andrew Jung memang dia banyak mencetak gol-gol penting. Tapi nggak terlalu istimewa. Tapi nggak terlalu istimewa. Betul, Jadi untuk standar Persib, Andrew Jung di bawah. Dan saya yakin itu nanti Andrew Jung atau Persib pasti mereka akan datengin penyerang yang berkualitas lah. Karena kita tahu beberapa tahun terakhir selain punya kalau untuk kekuatan finansial Persib udah dari dulu ya. Betul. Udah dari dulu bagus. Dan untuk scouting ini beberapa tahun terakhir. Zaman tim kepelatihannya Bojan Hodak itu scoutingnya bagus banget. Karena kita tahu ya dulu sebelum Bojan Hodak masuk banyak pemain asing gagal juga kan di Persib. Tapi belakangan luar biasa sih scoutingnya Persib. Mereka dapetnya pemain bagus. Betul. Dan harapannya bisa benar bisa mendapatkan pengganti Andrew Jung yang secara maksimal gitu kan. Iya. Yang lebih baik justru. Lebih baik, betul. Iya. Karena juga kalau kita juga kayak Ramon Tangke juga kurang bagus ya menurut saya. Betul. Cuman bagusnya di medsos kayaknya dia. Cuman Ramon Pilates mulu deh. Cuman Ramon Tangke itu istimewanya gini Bung, dia tuh bener-bener bisa nguras tenaga back lawan. Iya. Karena dia posturnya kan dia fighter. Betul. Benar. Jadi kalau Bojan Hodak mainin Ramon Tangke duluan, itu ngabisin tenaga lawan dulu. Nanti Andrew Jung babak kedua masuk. Baru Andrew Jung masuk, dia ngajar. Karena secara klinis ya, klinikalnya lebih bagusan Andrew Jung ya, Iya, dalam cetak gol ya. Betul. Jadi emang ini ada 2 perpaduan karakter yang berbeda, memang yang diharapkan oleh Bojan Hodak untuk bisa menjalankan skema yang diinginkan dari game plan-nya kan. Betul. Satu untuk merusak konsentrasi, bikin capek, satu lagi masuk tinggal finishing. Seperti itu. Benar. Itu jadi polanya Bojan Hodak musim lalu ya, tapi kan di musim depan udah Bojan Hodak lagi. Tinggal kita tunggu nih apakah Igor Tolic bisa melakukan gebrakan lain yang berujung hasil positif pada Persib Bandung. Ini nanti di bulan Juli kita tahu kan ada turnamen pramusim, ada namanya Piala Presiden. Sejauh ini sudah ada 8 klub yang terkonfirmasi. Sejauh ini belum tahu secara pasti ada berapa klub yang main, tapi sejauh ini udah ada 8 klub yang terkonfirmasi akan main di